pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah sebelum kami mengalir atas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, bahkan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 27. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat pertama sampai ayat 13. Paulus belayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan belayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak ke Aristarchus, seorang Makedonia, dan di Tesalonika menyertai kami. Pada harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan perluannya. Oleh karena angin sakal, kami belayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak belayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama berhari belayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Kidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmon. Sudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayanan, sebab Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Finik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kata kota Finik, ada sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Kita perhatikan firman sangat baik buat kita pada pagi hari ini. Di masa saat itu Paulus memberikan peringatan pada mereka, jangan teruskan untuk berlayar. Sebagaimana pada ayat ke-10, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Paulus memperingati, dan Paulus dalam satu penglihatan di mana Tuhan memperlihatkan kepada Paulus pelayanannya akan mengalami kesukaran, bukan saja kerugian besar buat barang-barang, bahkan juga bagi nyawa mereka. Tetapi apa dikatakan Paulus? Ternyata mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya akan perkataan Paulus, sebab Paulus melihat dan satu penglihatan. Dia
dia tidak percaya akan Paulus. Tetapi yang sangat menarik firman Allah katakan ayat 11, tetapi perwira lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda dan daripada kepada perkataan Paulus. Ternyata jurumudi, ya, atau tepatnya perwira lebih percaya. Mengapa perwira lebih percaya pada jurumudi dan nakoda? Jelas. Kalau seorang percaya pada seorang, pasti ada orang itu ada lebihnya. Teristimewa saat perwira itu, dia percaya jurumudi ini mengerti situasi, dan nakoba juga tahu situasi. Dengan pengertian jurumudi dan nakoba ini punya pengalaman. Dia tahu cuaca, dikatakan dalam firman Tuhan tenang, gak mungkin mengalami kesukaran. Gak mungkin mengalami kesukaran. Kenapa tenang? Jelas Alkitab menulis pada ayat 13, pada waktu itu angin sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat kali menyusur pantai Kreta. Suasana tenang. Suasana tenang. Dan lihat situasi kondisi begitu meyakinkan. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Yes, ini pandangan manusia. Ini penglihatan manusia. Ingat, penglihatan manusia terbatas. Tapi penglihatan Paulus, karena Tuhan memberikan penglihatan kepada Paulus, dia tidak percaya. Ini satu contoh yang sangat baik buat kita. Banyak kali manusia, dia menggunakan kemampuannya, pandangannya, pengalamannya sebagai nakoda, dan akan dikatakan sebagai sebagai dikatakan dalam firman Allah sebagai jurumudi, berarti punya pengalaman dan semalam. Ingat, sekalipun punya pengalaman baik, keadaan suasana baik, tapi ingat apa yang dikatakan Paulus bagian firman Allah. Sebab Tuhan sudah berbicara kepada Paulus untuk penglihatan, tapi perwira tidak percaya. Perwira tidak percaya. Pernahkah saya merenungkan, saya ajak saudara merenungkan 3 tahun yang lalu, peristiwa COVID. Apakah seperti apa yang dibayangkan orang? Tidak ada yang membayangkan. Tidak satu orang membayangkan apa yang terjadi akibat COVID-19, apa yang terjadi? Mereka terbayang, sekedar, yes. Ternyata apa yang terjadi? Eksesnya luar biasa. Ekonomi goncang, pekerjaan goncang. Sebelum orang yang mati, belum lain, waduh, dunia ditanda kegoncangan. Sampai detik ini belum selesai. Bos, konglomerat, orang kaya mengalami kerja, ekonomi, anak, semua eksesnya banyak. Mereka tidak membayangkan peristiwa COVID-19 yang akan terjadi sedemikian rupa. Sama sekali nggak membayangkan. Berapa banyak mayat-mayat bergelimpangan. Kita lihat bagaimana mereka yang mati dalam sekejap sekian ribu. Begitu menakutkan. Inilah yang terjadi pada 3 tahun yang lalu. Orang tidak percaya. Dia pikir semua tenang, ekonomi akan tipu, ekonomi tetap maju, usaha pabrik akan maju, semua maju. Yes, cuaca ingat, tenang, ingat firman Allah. Dunia ini ingat bukan Firdaus. Dunia ini bukan Firdaus, tapi ingat dunia satu kali akan digoncangkan. Dan Alkitab, langit dan bumi akan digoncangkan. Dan apa yang terjadi? Jadi satu kenyataan. Langit dan bumi akan digoncangkan. Ya, akan digoncangkan dari satu kenyataan. Tidak ada yang berpikir tenang. Dia pikir tenang. Yes, benar-benar tenang. Dan kita lihat kenyataan. Suasana tenang. Tidak terpikir sampai sedemikian hebatnya COVID-19. Tenang. Tapi firman Allah harus digenapi. Satu ketika firman Allah bukan saja bumi digoncangkan, semua akan digoncangkan.
Ingat? Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26. Waktu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bisa goncang. Satu manusia mengalami peristiwa yang menggoncang. Bagaimana banyak peristiwa perceraian, banyak peristiwa yang terjadi sampai detik ini belum pulih 100%. Masih ada ekses-eksesnya lah. Inilah. Tetapi mereka, firman Tuhan juga demikian. Paulus berkata, kalau dalam pelayanan kita akan mendatangkan sukaran dan rugikan besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi mawa manusia. Tapi ayat 11, tetapi berbila lebih percaya pada juru mudi dan narkoba daripada perkataan Paulus. Mana itu firman Tuhan atau perkataan Tuhan atau perkataan dunia? Tapi banyak kali hanya manusia percaya perkataan manusia, lupa akan perkataan Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah dusta. Ya. Maka di mana saat itu Pak Powela lebih percaya, hati dia mengandalkan, ya, mengandalkan juru mudi dengan pengalamannya. Sebab firman Allah berkata dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, Yeremia 17 ayat 5, begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hati mengandalkan manusia, percaya kepada yang apa dikatakan Powela ini pada juru mudi dan aku. Inilah. Jangan kita andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Maka firman Tuhan ia datang. Ingat, camkan baik-baik. Firman Tuhan satu kali genap, sebagaimana tadi Ibrani 12 ayat 26. Satu kali bukan langit saja, tapi bumi juga akan digoncang. Semua akan goncang. Nanti kita lihat firman Tuhan sepoi-sepoi. Pada itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Tenang, semua tenang. Untung ini. Yes. Nanti beli ini, beli tanah, dan segala-galanya. Yes. Tapi tidak tahu COVID-19 merajalela sampai seluruh dunia ini goncang. Dan ingat, satu ketika mari kita pilih percaya firman Tuhan, apa pengalaman hidup, tinggal menentukan. Maka firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi perwira itu lebih mengandalkan manusia, juru mudi dan narkoba. Dia tidak percaya pada firman Allah. Karena tenang, lihat besok kita dengar firman Tuhan kembali. Tuhan memberkati kita. Benar Bapa di surga, perwira itu percaya pada juru mudi dan nakoda karena pengalamannya, dan lihat situasi kondisi tenang, angin sepoi-sepoi, tidak ada terjadi apa-apa. Ya, tetapi hari ini kami ingatkan firman Tuhan, sekalipun tenang, ada sesuatu yang terjadi, sebagaimana COVID-19 terjadi, demikian juga akan terjadi satu ketika bumi, bukan saja langit digoncangkan, tapi juga akan digoncangkan. Biar kami tetap setia mengiring kepada Engkau. Percaya perjalanan kami yang bekerja, berdagang, sekolah, dengan selamat, pulang selamat. Apa jadi kebutuhan kami, Kau cukupkan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para TNI, para Polri. Bahkan Kau berkati hikmat yang dari surga. Dan kami bersyukur ya tetap COVID ini tidak merajalela, tidak sudah habis menjadi endemi, tapi negara kami tetap diberkati Tuhan. Dalam tahun politik ini ketenangan Kau berikan Tuhan. Ekonomi tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.